Kemudian untuk cost, ya tentu kita ada biaya. Jadi jangan dikira mungkin para business owner di sini menganggap bahwa IPO itu nol rupiah gitu ya untuk biayanya, tidak ya. Jadi IPO itu butuh biaya dan itu biayanya tidak sedikit. Itu adalah tahapan IPO. Ya, secara umum tahapan IPO itu seperti ini. Jadi yang pertama adalah tahapan persiapan, ya, kemudian tahapan pendaftaran, dan yang ketiga adalah tahap go public. Tahap persiapan itu apa aja? Tahap persiapan itu ada advisory. Ya, advisory ini dari misalkan ada konsultan, ya, yang memang dia khusus untuk memberikan apa ya, panduan atau pedoman, guidelines, ya, begitulah, bahwa IPO ini akan prosesnya seperti ini, termasuk nanti mungkin mereka juga akan membantu kita mencarikan profesi penunjang yang kredibel. Ya, nanti profesi penunjang akan saya sampaikan juga apa yang dimaksud dengan profesi penunjang, siapa saja mereka, dan apa tugas pokok dan fungsi dari profesi penunjang. Nah, setelah tahap persiapan, ya, kemudian masuk ke tahap pendaftaran. Ya, tahap pendaftaran ini nanti ada di beberapa stakeholders, ya. Di sini ada Bapepam, ada BEI, ada juga OJK di sini. Tentu ini adalah tidak asing bagi kita semua, ya. Kemudian yang terakhir adalah tahapan go public, ya. Tahapan go public, ya, artinya kita sudah bisa menawarkan, ya, saham perdana kita kepada publik, kepada masyarakat, siapa yang membeli, ya, tentu dengan share berapa persentase untuk dilepas kepada masyarakat dan berapa memang yang masih dimiliki oleh perusahaan, yaitu tergantung nanti ada kesepakatan di internal, ya, bersama profesi penunjang, advisory, dan lain sebagainya. Kemudian setelah penawaran ada pencatatan, nanti berapa yang masuk, kemudian dari pencatatan nanti ada penjualan, ya. Jadi secara umum memang terlihat simpel, ya. Untuk IPO itu memang terlihat simpel, ya, seperti ini, persiapan, pendaftaran, go public. Tapi secara kurun waktu, ya, untuk IPO itu kurang lebih memakan waktu, ya, 1 tahunan lah. Ya, 1 tahun, ya, more or less lah, ya, 1 tahun gitu. Jadi persiapan memang lebih banyak, itu ada nanti keterkaitannya adalah dengan profesi penunjang biasanya, ya. Selainnya atau selebihnya itu adalah memang karena ada batas waktu, ada waktu tertentu yang sudah pakemnya begitu, ya. Misalkan sebelum public expose itu berapa lama, kemudian menunggu setelah public expose berapa lama, kemudian di BEI berapa lama, di OJK berapa lama, dan lain sebagainya. Itu sudah ada pakemnya. Itu juga memang saya punya diagramnya sendiri, tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas khususnya adalah terkait profesi penunjang, ya, di bagian seperti di tahap 1 maksudnya, ya. Tahap 1 persiapan untuk profesi penunjang. Kenapa? Karena ini banyak sekali hal teknis yang memang kita harus persiapkan sebagai business owner, ya. Entah itu Anda posisinya apapun lah. Anda sebagai business owner, sebagai founder, sebagai top management, atau memang Anda adalah staff yang memang di-hire atau direkrut untuk ikut dalam proses IPO ini, ya. Itu video ini akan sangat bermanfaat sekali. Oke, ya. Nah, di sebelah sini, ya, ini sudah ada profesi penunjang. Jadi profesi penunjang itu adalah mereka yang kemudian kita hire, mereka yang kemudian kita minta jasanya untuk membantu proses-proses selama IPO. Ya, yang pertama ada notaris tentu, kemudian ada KJPP, ini nanti akan mengecek valuasi dari perusahaan kita berapa. Kemudian ada dari KAP, kantor akuntan publik, ya, itu akan mengecek dari aspek keuangannya. Kemudian juga ada dari KH, nanti akan mengecek dari aspek hukum. Ya, dari sebelah kanan itu ada tim, ada money, ada time. Jadi tim ini adalah, ya, kita di sini saya tuliskan memang seperti ini, ya. Jadi ada tim yang fokus bisnis, ada tim yang memang fokus IPO. Itu wajib banget, ya, supaya tidak tergerus energi, tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian untuk cost, ya, tentu kita ada biaya. Jadi jangan dikira mungkin para business owner di sini menganggap bahwa IPO itu nol rupiah gitu ya untuk biayanya, tidak, ya. Jadi IPO itu butuh biaya dan itu biayanya tidak sedikit, ya. Ya, itu sebetulnya sebanding dengan apa yang ingin kita raih nanti setelah pendanaan. Jadi harus ditetapkan dulu nanti untuk pendanaan ini, ya, kalau misalkan sudah go public, itu dananya untuk apa dan lain sebagainya. Tentu nanti akan ada di prospektus juga gitu, ya, untuk prospek-prospek yang akan kita lakukan dengan dana yang sudah ada tersebut. Dan juga di sini ada time, jadi ada timetable, ya. Setelah ini ngapain, setelah ini ngapain. Jadi itu harus maraton.
tidak bisa kemudian ditinggal 1 bulan setelah itu baru kerja lagi. Januari kita kerja, tinggal Februari kita tinggal kerja lagi bulan Maret, tidak bisa demikian ya. Jadi memang ini harus maraton paralel satu persatu semua gitu ya. Jadi semua bagian, semua part itu memang harus diisi oleh orang-orang yang yang ahli di bidangnya gitu ya. Oke, balik lagi di sini yang aspek kenotariatan langsung saja ya. Aspek kenotariatan tentu ini adalah terkait dengan notaris. Notaris nanti akan terkait dengan akta akta perusahaan dan lain-lain. Dan di dalam akta pun itu akan banyak sekali ya. Misalkan di akta itu ada direktur utama ya, komposisi ya, atau secara struktur itu ada direktur utama atau top manajemen lah, bagian direksi, kemudian bagian komisaris ya, ada komisaris juga, ada komisaris independen dan lain sebagainya. Termasuk di sini juga ada aspek permodalan, harus clear juga ya. Tapi di sini notaris itu kan fungsinya hanya mencatat saja ya. Fungsinya notaris itu adalah untuk mencatat saja apa-apa yang sudah disepakati kemudian dinotariskan supaya itu menjadi berkekuatan hukum, yaitu fungsi notaris. Dan semua ini ya, semua profesi penunjang yang saya tuliskan di sini adalah profesi penunjang yang memang dia sudah diakui dan memang itu semacam partnernya OJK lah begitu ya. Jadi memang tidak bisa sembarang notaris dan memang tidak juga tidak bisa sembarang profesi penunjang yang bisa ikut membantu IPO kita. Ya. Kemudian yang kedua ini aspek valuasi dari KJPP. Nanti perusahaan kita itu akan dinilai asetnya berapa sih ya. Aset di sini bisa aset berwujud dan juga bisa aset tak berwujud, intangible dan tangible aset ya. Kalau intangible ya sudah tahu ya, misalkan ada hak paten dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang berwujud ya nanti akan ada gedung, kemudian ada harta-harta lain ya, termasuk kas dan lain sebagainya. Itu nanti akan dihitung oleh KJPP berapa nilainya, dan itu akan menjadi bahan pertimbangan nanti bahwa aset kita di dalam laporan keuangan itu adalah segini. Ya, makanya penting sekali aspek valuasi itu harus ada tim penilai dari KJPP. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa KJPP pun di sini adalah KJPP yang sudah kredibel dan memang ini partnernya OJK yang sudah diakui ya, tidak boleh sembarangan. Nah, kemudian ini dari KAP ya. Jadi biasanya ini ada ininya sendiri ya. Kalau dari KAP itu memang dia punya punya guideline sendiri lah, punya panduan seri begitu kurang lebih ya. Misalkan untuk laporan keuangan audited itu ada yang 1 tahun ya, tergantung nanti kita mau masuk papan mana, akselerasi kah, pengembangan kah, atau papan utama kah ya. Apakah perlu keuangan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ya, itu tergantung nanti kita mau masuknya di papan mana. Tapi di sini saya ambil contoh saja ya. Di sini ada LK audited. Kalau misalkan kita masuk 2020, 2021, 2022 itu harus ada laporan keuangan yang sudah audited. Ya, jadi sudah diaudit oleh KAP. Kemudian pertanyaannya bagaimana kalau misalkan kita sekarang kita tahun 2023, kita berdiri perusahaan tahun 2020 begitu ya. Dan 2020, 2021, 2022 itu belum pernah diaudit sama KAP. Ya nanti berarti tahun 2023 itu mereka mengaudit semuanya. Gitu ya. Jadi dari tahun 2021 sampai tahun 2022 semuanya diaudit. Nanti kalau misalkan sekarang kita mulai tahun 2023, berarti nanti kita akan public offering atau penawaran perdananya itu di tahun 2024. Berarti tahun 2023 itu juga nanti akan menjadi target audit dari KAP ya. Di laporan keuangan ini banyak sekali hal yang memang harus diselesaikan ya. Ini apalagi jika Anda merupakan perusahaan yang pencatatan keuangannya itu masih berantakan gitu ya, berantakan dalam tanda kutip lah ya. Kalau misalkan kita mau menghitung berantakan atau tidak ya memang KAP nanti yang akan bekerja. Makanya di sini alangkah lebih baiknya sebelum masuk ke profesi penunjang yang ada di sini itu perlu ada konsultasi khusus begitu ya dengan mereka yang sudah pernah masuk di dalam proses IPO. Kenapa? Karena supaya memotong proses. Jadi kalau misalkan tiba-tiba langsung masuk ke profesi penunjang itu mungkin yang pertama dari sisi waktu nanti akan lama sekali mereka mengaudit ya, dari manapun ya, dari manapun, mau notaris, KJPP, KAP maupun KH. Jadi mereka akan lama mengaudit. Nah, lamanya mengaudit ini nanti akan menjadi beban bagi perusahaan Anda ya. Berapa kos yang harus dikeluarkan? Karena makin lama atau makin rumit itu mereka akan men-charge Anda akan dengan nilai yang semakin besar tentunya. Nilainya tidak puluhan juta ya, tapi ratusan juta, bahkan bisa miliaran ya. Ini tergantung apa ya, tergantung tadi ya kerumitan perusahaan Anda itu seperti apa. Makanya alangkah lebih baik kalau misalkan mau Anda IPO, ketemu dulu dengan orang yang memang sudah pernah IPO sehingga ini bisa di-guide
ya bisa dipandu bahwa yang harus diselesaikan adalah poin-poin ini, poin ini, poin ini, poin ini, sehingga masuk ke profesi penunjang, ya siapapun itu nanti, itu sebetulnya mereka punya pakem yang sama. Ya, yang diauditnya sama, yang dinilainya sama. Ya kalau misalkan kita sudah persiapan, ya itu nanti ke depannya akan cost-nya mungkin jauh lebih murah karena bukan lebih murah ya, jauh lebih rendah lah ya begitu. Kalau murah sih nggak ada yang murah ya ketika masuk IPO. Jadi memang cost-nya akan lebih rendah dan itu memangkas waktunya juga. Oke. Di sini ada forecast juga 5 tahun ke depan. Forecast nggak bisa sembarang forecast ya. Forecast nggak bisa sembarang forecast, artinya ini harus diperhitungkan dengan matang dan ini biasanya memang harus ada ahli keuangannya juga di sini. Jadi kalau misalkan Anda belum ada direktur keuangan atau sudah ada tapi belum punya forecast, ya ini forecast 5 tahun ke depan ini harus ada. Kenapa? Karena orang akan menilai nanti 5 tahun ke depan ini kalau misalkan saya investasi di tahun 2023, nanti tahun 2028 uang saya akan jadi gimana? Atau perusahaan ini akan bangkrutkah atau akan seperti apa? Ya, itu nanti harus ada forecast-nya. Meskipun forecast ya, kalau forecast kan kita tercapai atau enggak kita nggak tahu, ya who knows. Ya, tapi tetap forecast-nya harus ada. Ini adalah salah satu syarat. Ya. Nah, di sini ada rencana penggunaan dana juga tentu nanti akan dicantumkan di prospektus ya. Ini bikin prospektus juga nggak bisa sembarangan, dia nggak bisa asal copy paste begitu ya. Jadi memang harus detail satu persatu dan itu memang membutuhkan orang-orang yang ahli. Ya, ini tidak bisa sembarangan. Nanti ada fairness opinion juga. Ya, fairness opinion ini ya bisa dari KAP-nya, bisa dari KJPP ya. Biasanya sih KJPP, ini saya salah nulis kayaknya ya. Jadi nanti ada fairness opinion, misalkan kita mau men-share modal yang sudah didapatkan selama IPO itu mau dibagikan kemana saja. Itu fair atau enggak gitu kan. Kita bagiin ke sini, karena kan pasti itu akan dipakai ya. Dan itu memang harus dipakai. Jadi uang yang masuk ketika IPO itu harus dipakai dan itu harus habis. Ya. Tapi yang habisnya kemana itu kan harus fair, gitu kan. Jangan sampai nanti habisnya adalah ke pos yang memang pertama di prospektus nggak ada, kok tiba-tiba memasukkan uang ke ke pos yang di prospektus ada nggak ada, gitu kan. Itu nggak boleh. Jadi itu ilegal. Makanya dia harus ada fairness opinion. Nanti harus masuknya kemana. Nah itu dinilai. Dan itu menjadi kesepakatan dan itu dicantumkan di dalam prospektus. Ya. Selain KAP yang memang banyak sekali catatan itu biasanya dari KH ya, karena aspek hukum ini adalah aspek yang menaungi semua sebetulnya ya, menaungi semua. Karena kalau misalkan kita berbisnis di Indonesia ya dimanapun lah, semuanya pasti aspek hukum itu adalah aspek yang memang harus dikejar dan harus kita tunduk taat dan patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku di negara tersebut. Ya, saya bagi di sini menjadi beberapa bagian. Yang pertama ketenaga kerjaan, kemudian legalitas usaha, permodalan, dan juga struktur. Ya, yang paling banyak biasanya di masalah ketenaga kerjaan, misalkan Anda belum mendaftarkan BPJS Kesehatan, BPJS TK, kemudian tidak ada peraturan perusahaan, ya, kemudian peraturan perusahaannya masih ya sembarang begitulah. Itu harus dibenahi satu persatu tuh. Jadi memang harus ada orang yang meng-guide hal-hal yang teknis seperti itu. Kalau tidak ya nanti ini akan menjadi objek dari profesi penunjang, itu kan. Ini akan menjadi objek. Meskipun sekalipun ada nanti punya konsultan siapapun itu yang sudah pernah IPO begitu ya. Kemudian kita masuk ke profesi penunjang, ya tidak menutup kemungkinan masih banyak yang harus diperbaiki, tapi setidaknya pasti akan lebih memangkas waktu, ya. Kemudian yang kedua akan lebih memangkas biaya. Itu sudah pasti sih kalau itu. Ya, karena yang Anda sodorkan itu bukan barang mentah, tapi barang yang sudah Anda proses sebelumnya ya dengan orang-orang yang memang sudah pernah masuk ke IPO. Ya. Nah, di sisi lain ada legalitas usaha ya, ada sertifikat ya, KBLI, OSS ya dan lain sebagainya. Ini harus jelas, clear. KBLI, jangan-jangan KBLI Anda masih ngaco atau Anda ternyata belum punya NIB ya. Ya, nomor induk berusaha yaitu yang sebetulnya wajib. Ya, KBLI-nya juga masih ngaco ya. Jangan sampai nanti ada KBLI yang Anda mendapatkan uang dari KBLI 001 lah misalkan gitu ya. Tapi ternyata di KBLI-nya 001 ini nggak ada, gitu kan. Tapi harusnya itu ada. Nah, ini kan jadi masalah. Gitu kan. Secara peraturan perundangan ya sah-sah, ini tidak sah, gitu kan. Ini ilegal. Anda mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan perusahaan di luar KBLI yang Anda punya, itu kan. Ya bisa saja, tapi nanti maksudnya pendapatan lain-lain ya kalau laporan keuangan, dan itu nilainya tidak besar ya. Tidak boleh besar, pendapatan lain-lain tidak boleh besar dari pendapatan utama. Ya, bisnis Anda misalkan, bisnis Anda adalah bisnis kosmetik.
ya. Kemudian Anda daftar IPO, ya. Bisnis kosmetik harusnya kan pendapatan utama dari kosmetik, tapi ternyata ketika dicek di laporan keuangan, ya misalkan itu ada ternyata pendapatan yang terbesarnya adalah kemudian bukan dari bisnis kosmetik, tapi dari menyewakan alat, ya menyewakan gedung dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu yang ya sah-sah saja kalau tidak masuk IPO gitu kan. Kalau tidak dinilai sama OJK ya tidak masalah. Tapi ketika harus masuk OJK maka semuanya harus berubah dan tunduk pada peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Itu. Ya. Kemudian permodalan, modal dasar ya. Modal dasar ini dari hati-hati ya ketika kita bikin akta juga ya. Nanti akan ada siapa pemegang sahamnya A, B, C, mereka store atau enggak dan lain sebagainya, bukti store-nya mana ya. Ternyata misalkan sahamnya ya tidak ada ya saham yang masuk atau ya macam-macam lah gitu kan, macam-macam ini yang harus disiasati dan dibenahi ya. Karena bagaimanapun ya sekali lagi saya tekankan ya, selama Anda tidak terdaftar di OJK itu hal yang seperti itu masih lumrah, silahkan saja gitu kan, toh nggak ada yang ini juga. Ya, tapi ketika Anda sudah masuk terdaftar di Bursa Efek Indonesia, ya masuk ke OJK, dan ini Anda mendapatkan dana dari masyarakat Indonesia, ya bahkan dari luar mungkin, gitu ya, maka Anda harus tunduk pada peraturan perundangan. Nah, yang terakhir ini ada struktur perseroan, ya ini ada good corporate governance, ya ada corporate secretary, komisaris independen dan sebagainya. Ini harus dipilih juga orang-orangnya, jadi nggak sembarangan ya. Jadi memilih komisaris pun itu nggak boleh sembarangan, apalagi komisaris independen yang memang kita mengambil orang dari luar gitu ya. Dia bukan bagian internal tapi orang lain yang memang sudah punya kredibilitas yang tinggi ya. Dan itu memang layak diperhitungkan dan dipertimbangkan untuk menjadi komisaris independen ya. Jadi hal-hal yang teknis seperti ini sebetulnya adalah hal-hal yang paling banyak menjadi masalah ketika kelas UKM, UMKM, IKM ya untuk masuk IPO. Jadi mereka blank sama sekali, tidak tahu tentang hal yang seperti ini, dan mereka kemudian masuk ke advisory gitu ya, ke advisor. Akhirnya ditunjukkan ke profesi penunjang. Nanti profesi penunjang melihat, wah ini kayaknya rumit banget dan lain sebagainya gitu kan. Mungkin nanti mereka juga mungkin ada beberapa hal yang mereka belum pernah pengalaman di area tersebut ya, apalagi perusahaan misalnya perusahaan yang unik ya, saya nggak tahu gitu kan. Nah, ini akan menjadi objek dari profesi penunjang, apakah charge-nya mahal, waktunya yang lama dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun ketika sekalipun ada profesi penunjang, saya sampaikan ya, sekalipun ada profesi penunjang, tetap saja ini harus menyelesaikan di internal itu adalah tim Anda. Ya bukan mereka. Mereka itu cuma saya minta datanya, saya perbaiki datanya ya, kalau misalkan ada kesalahan dan lain sebagainya sesuai dengan aturan atau enggak. Ya ini kok datanya masih begini dan sebagainya. Tapi yang harus menyiapkan kan Anda, timnya Anda. Ya makanya di sini saya sampaikan tim ini nggak boleh sama. Tim fokus yang bisnis dengan fokus yang IPO itu jangan sama. Apalagi tim Anda cuma sedikit, wah itu nanti habis semua tuh. Ya bisa jadi IPO Anda sukses tapi bisnis Anda ambruk. Atau kebalikan ya, bisnis Anda tetap jalan atau bisnis Anda tetap jalan tapi IPO Anda nanti gagal. Bisa seperti itu. Nah, itu mungkin hal-hal yang memang tidak terlalu banyak diketahui oleh orang-orang yang mau masuk IPO ya, karena ini memang harus orang yang sudah pernah ya ikut campur dalam urusan IPO begitu ya. Makanya saya berani menyampaikan ini karena saya pernah. Jadi tidak hanya sekedar ngambil nyomot-nyomot dari Google ya, tidak ya. Karena saya sudah pernah mengalami dan lain sebagainya, sehingga saya bisa menyampaikannya. Meskipun mungkin ada beberapa kekurangan atau hal-hal yang harusnya diupdate begitu ya, karena saya sudah lama juga, yaitu tidak menjadi masalah. Tapi secara umum guidelines-nya adalah seperti ini gitu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau misalkan ada hal yang kurang, silahkan di komen saja di kolom komentar. Jangan lupa klik like-nya, subscribe ya bagi yang belum subscribe, dan juga share video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.